Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Selamat pagi adik-adik, dimanapun adik-adik berada. Oke, salam sehat. Salam sehat loh dari Bunda Damai. Kalau adik-adik yang puja baktinya atau sekolah minggu Buddhisnya di Pusdiklat Buddhisika Dhamma Santi Bumi BSD, pastinya bukannya Bunda sok terkenal loh, pastinya kenal sama Bunda Damai. Tapi bagi adik-adik yang baru pertama kali melihat saya, perkenalkan, nama saya Bunda Damai. Saya mengajar sekolah minggu Buddhis di Pusdiklat Buddhisika Dhamma Santi Bumi BSD Tangerang Selatan. Pastinya sekarang adik-adik kan berada di rumah nih, sama seperti saya pun sekarang berada di rumah. Spesial menjumpai adik-adik yang berada di rumah, karena memang semua adik-adik, bunda, papa, mama, kakek, nenek, pokoknya semua, kita semua harus berada di rumah. Karena dengan berada di rumah, itu sama juga kita mempraktekkan ajaran guru agung kita, yaitu mencintai diri sendiri, sama juga kita mencintai orang lain. Ini adalah salah satu program pemerintah. Kita diam di rumah, itu sudah sangat membantu. Cuci tangan, pastinya ya. Bunda sih yakin, pastinya adik-adik tuh sebelum ada kejadian seperti ini pun, yang namanya cuci tangan itu pasti menjaga pola hidup sehat, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, olahraga, berjemur ya. Terus jangan lupa isi hati dan pikiran kita dengan cinta supaya kita selalu bahagia. Buktinya, cara kita bahagia itu hari ini. Buktinya Bunda menemui adik-adik melalui kecanggihan teknologi zaman now untuk bercerita-cerita Buddhis. Oke, adik-adik jangan kemana-mana. Bersama Bunda sampai tayangan ini berakhir. Oke? Nah, senyum dong. Nah, udah. Dimanapun Bunda bisa melihat loh senyum kalian yang manis-manis itu. Oke? Nah, tayangan hari ini kita bersama-sama dari pembukaan tadi membaca parita, kemudian nanti kita bernyanyi. Oh ya, adik-adik nyanyi ya. Oke, hari ini Bunda akan bercerita cerita Jataka. Cerita Jataka ini bukan sembarang cerita seperti cerita-cerita fabel atau dongeng di mana binatang-binatang bisa berbicara seperti kita. Tetapi cerita ini bersumber dari kitab suci kita. Ayo, adik-adik tahu nggak kitab suci agama Buddha itu apa? Apa? Oh, pinter. Tripitaka. Jadi, Jataka ini bersumber dari kitab suci kita, Tripitaka. Oke, cerita ini mengupas tentang Pancasila Buddhis, spesial sila keempat. Penasaran ya? Oke, nanti kita bahas. Sebelum Bunda bercerita, don't go anyway, karena nanti di akhir cerita adik-adik mempunyai kesempatan untuk bertanya. Caranya gimana? Nanti ada caranya, Bunda kasih tahu. Terus kata Miss Ida, pastinya kalau yang sekolah minggunya di Pusdiklat Buddhis
PSD, kata Miss Ida dan Pak Arif, bagi adik-adik nanti yang bertanya akan mendapat poin. Wow, akan mendapat poin. Makanya jadi kemana-mana ya. Oke? Nah, sekarang saatnya kita bernyanyi. Oke, adik-adik, siap kita bernyanyi. Lagu ini lagu Silaku Ada 5. Kita ini nadanya dengan balonku ada 5. Adik-adik bisa bernyanyi, kita bernyanyi bersama-sama, bisa tanpa musik, atau kalau mungkin papanya bisa atau mamanya bisa mengiringi dengan gitar atau keyboard, silakan. Yuk kita nyanyi bareng-bareng supaya hati kita senang ya. Hitungan ketiga kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Oke, mesti. Ada 5 yang buatku bahagia. Pertama sayang makhluk, kedua jaga milikku, ketiga harus sopan, keempat harus jujur, kelima harus sadar, lalu kita bahagia. Sila harus dijaga agar ku bahagia. Kalau kau ingin suci, harus bermeditasi. Sekali lagi adik-adik. Sila harus dijaga agar ku bahagia. Kalau kau ingin suci, harus bermeditasi. Yeay. Udah happy belum adik-adik? Udah ya? Oke, setelah bernyanyi, kita akan langsung masuk ke cerita hari ini. Nah, adik-adik, saatnya mendengarkan cerita yang akan Bunda bawakan hari ini. Judul cerita ini adalah Pertapa dan Si Kadal. Long time ago, pokoknya lama sekali, ribuan tahun yang lampau, di hutan belantara, pokoknya nggak ada mobil, nggak ada motor, pokoknya benar-benar jauh deh adik-adik, dan ini alat transportasi benar-benar belum ada. Tinggallah seorang pertapa di pondok, bertetangga dengan apa ini? Ayo adik-adik, ini kadal. Mereka bertetangga dan bersahabat cukup baik. Setiap hari si kadal ini datang mengunjungi pertapa untuk mendengarkan bimbingan dhamma. Seperti sekarang Bunda membawakan bimbingan dhamma melalui cerita. Sama seperti si pertapa ini setiap sore membawakan cerita-cerita yang pastinya baik ya, setiap hari. Jadi adik-adik juga jangan pernah bosan untuk belajar dhamma ya, tentunya dibarengi dengan praktek. Sampai suatu hari si pertapa ini menyampaikan salam perpisahan. Sedih adik-adik ya. Kalau berpisah itu pasti sedih, begitu juga dengan si kadal ini. Dia sangat sedih sekali karena harus berpisah dengan pertapa yang baik hati ini. Tapi mau dibilang apa? Karena tugas, pertapa ini harus pindah ke tempat lain. Dan pertapa ini berjanji kepada si kadal, nanti ada yang menggantikan saya kok. Sama pertapa juga. Dan kadal pun berjanji dia akan memperlakukan sama baiknya seperti sekarang dia memperlakukan pertapa dengan sikap hormat. Oke, indah ya adik-adik ya, indah. Kemudian datanglah pertapa yang baru. Ini pertapa yang baru. Si kadal mendapati janji kepada pertapa yang sebelumnya tetap mengunjungi, bersikap hormat dan melayani. Jadi kalau misalkan makhluk baik dengan siapapun dan kapanpun dimanapun tetap berbuat baik. Bunda berharap kalian juga sama seperti si kadal ini, kita mencontoh sikap baiknya.
Oke, day by day dia terus bersama-sama sampai suatu hari ada hal yang tidak diduga. Malapetaka datang. Hujan, banjir, angin, topan. Wah. Sehingga hutan yang tadinya cukup aman, tentram, mulai kurang ketentraman dan kenyamanannya karena akibat tanah yang sangat basah itu, sehingga para serangga keluar dari tanah untuk mencari tempat yang lebih baik. Nah, salah satu serangga itu adalah semut. Jadi tahu semut ya? Nah, semut ini kumpulan ribuan, mungkin jutaan semut. Semut adalah makanan kadal. Pastinya ya adik-adik ya. Kalau semut ini udah keluar, wah banyak. Satu kadal melihat, "Hai teman-teman, banyak semut di sini. Ini makanan kita." Wah, kadal-kadal lain pun berdatangan. Datang untuk makan semut-semut ini. Kebalik, maaf ya adik. Makan. Ribuan, mungkin ratusan kadal yang datang ini akhirnya ditangkaplah oleh para manusia, ya penduduk yang ada di desa dekat hutan di mana pertapa ini tinggal. Kadalnya ditangkap, kemudian dibuatlah makanan, dimasak ya. Rasanya nggak kebayang ya adik-adik ya, makan kadal ini dimasak, bentuknya seperti apa ya? Tapi zaman dulu ini adalah makanan yang biasa dimakan oleh para penduduk. Oke. Setelah dimasak, masakan ini dipersembahkan kepada pertapa ini. Dan pertapa ini merasa, "Oh, ini masakannya enak sekali." Coba bayangkan makanan yang adik-adik suka. Dan ketika adik-adik makan itu rasanya enak banget. Nah, itu dia yang dirasakan oleh pertapa ini. Pertama ini bertanya kepada penduduk, "Ini makanan apa ya? Kok rasanya enak sekali?" Itu loh pertapa, karena di daerah sini sekarang banyak kadal-kadal, makanya kami tangkap, kami berburu mendapatkan kadal, kemudian kami masak. Wah, tentu saja ya adik-adik, si penduduk ini merasa senang ya, karena pertapanya suka. Setiap hari makan kadal. Lalu suatu hari ternyata pertapa ini merasa ketagihan makan masakan kadal tersebut. Dia ingin makan kadal lagi. Karena kadalnya udah setiap hari ditangkap, dimasak, lama-lama habis. Pintar kalian. Oke, terus si pertapa ini berpikir, katanya, ide nih. Pikirannya dia mendapatkan ide, pikirannya berkata, "Pertapa, itu ada teman kamu kadal, dia bisa dimasak." Ya, akhirnya mulailah pertapa ini menyusun rencana untuk melukai temannya sendiri. Nah, nanti sore hari dia datang, saya akan tangkap dia dan akan saya bikin makanan. Jahat ya adik-adik ya. Jangan seperti ini. Oke? Datang. Adik-adik, ternyata perbuatan baik itu sangat penting. Si kadal ini merasakan hal yang aneh ketika melihat sahabatnya, yaitu pertapa ini. Mulai mendekat, ragu, mendekat, ragu, mendekat, ragu. Ketika sudah mulai mendekat, tiba-tiba dia melihat ada palu di belakang tangan si pertapa ini. Dia lari adik-adik, kencang sekali, lompat malah. Sampai akhirnya si pertapa ini tidak sanggup untuk mengejar kadal ini. Wah, karena tidak sanggup, palunya dilempar. Kena nggak ya kira-kira? Tidak adik-adik, tidak kena. Kebaikan itu melindungi kadal ini. Kadal ini speechless, nggak bisa ngomong apa-apa. Mengapa teman saya kok sejahat itu? Mengapa seorang pertapa dengan pakaian suci seperti itu sikapnya tidak baik? Mulailah dia merenung.
betapa pentingnya merawat pikiran, ucapan, dan perbuatan baik. Begitulah kira-kira ceritanya adik-adik. Kita bisa belajar dari sikap kadal yang baik hati. Bagaimana adik-adik ceritanya? Bagus kan? Jadi, walaupun kita di rumah, kita masih bisa belajar dhamma melalui cerita-cerita tentang, kita hari ini tentang apa tadi? Iya, 1000 deh. Bunda kasih 3000. I love you 3000 untuk adik-adik semua dimanapun berada. Ceritanya adalah petapa dan kadal yang baik hati. Baik. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus berbuat baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kalau ketiga hal ini kita lakukan, kita akan terhindar dari penipu. Seperti si kadal yang terhindar dari penipu, yaitu pertapa yang berpakaian suci tapi palsu dari mara bahaya. Kita bisa mencontoh si kadal ya adik-adik ya, walaupun tokoh cerita yang baik dalam cerita ini adalah seekor binatang, yaitu kadal, tapi dia tetap baik. Kebaikannya lah yang akan kita contoh. Jadi cerita ini yang Bunda sampaikan minggu pagi ini, jika adik-adik ingin bertanya, nah tapi seperti di awal tadi ya, jika adik-adik ingin bertanya, nanti mungkin pengurus Sekolah Minggu Budi Sikadama Santi Bumi BSD, Miss Ida dan Pak Arif akan memberikan poin. Bagaimana caranya untuk bertanya? Nanti di kolom komentar, jangan lupa ya, subscribe. Nanti di kolom komentar adik-adik bisa mengetik, kalau bisa sendiri jauh lebih bagus. Itu udah keren, anak sekarang tuh, anak milenial tuh keren-keren, bisa ketik sendiri atau bisa minta bantuan kepada orang tua. Bunda akan menjawab. Pertemuan berikutnya Bunda akan menjawab pertanyaan kalian. Pastinya bertanya bukan hanya mengejar poin, tapi mengejar ilmu. Setuju adik-adik ya? Oke. Bunda dan tim kreatif Sekolah Minggu Budi Sikadama Santi Bumi BSD menunggu kritik dan saran dari adik-adik, ibu bapak dan saudara-saudari sedama sekalian di seluruh Indonesia yang pastinya sekarang ada di rumah. Kritik dan saran Anda sangat membangun kami untuk menciptakan kreativitas yang lebih bagus lagi dari sekarang. Akhir kata, saya mengucapkan salam Namo Buddhaya, stay safe, stay healthy, dan stay happy at home. Oke adik-adik, sebelum kita tutup, mari kita bernyanyi lagi. Bernyanyi apa maunya? Apa? Oke, anak yang baik. Nyanyi ya, anak yang baik. Saya yakin anak-anak Buddhis di seluruh Indonesia pasti bisa menyanyikan lagu anak yang baik. Siap? Mau diiringi musik? Oke, bisa. Oke. Saya punya sutradara, bisa mengiringi saya menyanyikan lagu anak yang baik bersama adik-adik. Tepuk tangan ya. Yuk kita mulai adik. Anak yang baik tiap hari bangun pagi, tidaklah lupa hari Minggu di rumah. Anak yang baik uang jajan tak dihabiskan, sebagian disimpan, sebagian didanakan. Ayo adik-adik suaranya, biar kita happy dan sehat. Jadi kaya, bisa bangun, bisa juga bangun wihara yang megah. Nanti kita jadi kaya, bisa bangun paling besar di dunia.
kasih. Sampai jumpa dan tetap sehat. Namo Buddhaya.